warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المقربين ورحمة الله للخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu hadirin sidang salat tarawih dalam Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan rahmat kasih sayangnya sehingga telah berlalu pula 20 hari dari bulan Ramadan. Telah berhasil kita melewati 20 hari bulan Ramadan dengan usaha maksimal kita menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang luar biasa yang seharusnya kita ingat dan kita syukuri. Dan sekarang kita akan memasuki malam ini. Ya, kita terbagi dua ya, awal Ramadan kemarin. Ada yang mulainya duluan, ada yang kemudian. Kalau yang saya lihat di musola ini kita termasuk yang duluan. Jadi sudah lewat malam 21-nya. Tapi kalau yang malam mulai belakangan, yang hari Kamis itu baru sekarang malam ke-21. Dan kita dengar tadi penyampaian luar biasa dari adik kita tentang untuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu juga insya Allah tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan 10 hari yang tersisa ini. Kemudian salawat dan salam kirimkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang salat tarawih dan rahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatir." Sesungguhnya segala amal ibadah manusia itu yang dilihat itu adalah akhirnya bagaimana. Bagaimana dia mengakhirinya? Kalau di awalnya rusak, dia bisa memperbaikinya di akhir. Tapi kalau di awalnya baik, akhirnya rusak semua. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diingatkan kembali bahwa Ramadan itu sudah menunjukkan akan meninggalkan kita, akan berlalu. Sudahkah 20 hari ini kita melakukan usaha terbaik? Ini introspeksi bagi diri kita. Kalau belum, maka 10 hari terakhir ini adalah kesempatan terbaik kita memperbaiki semua. 10 hari terakhir ini itu lebih baik daripada awalnya. Banyak keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ramadan saja lebih baik daripada bulan-bulan lainnya. Otomatis 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih baik, waktu yang terbaik dari segala waktu. Tapi kebanyakan kita ya, kalau akhir Ramadan ini mulai maju safnya, mulai habis. Mau gimana lagi ya, pasar baru ramai, ibu-ibu mulai buat kue ya kan.
Tapi bagi orang yang beriman, menyadari betapa besar nilai 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia tidak akan tergoyahkan dan tergoda oleh dunia. 10 hari terakhir Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dza qasamul lidhi hijr. Demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu di mana tempat seorang hamba bermunajat, memfokuskan berkhalwat dengan Tuhan. Walayalin ashr, dan 10 hari dan hari yang 10. Sebagian ulama menafsirkan hari yang 10 ini maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian wasyaf'i wal witr, yang genap dan yang ganjil, malam-malam genap dan malam-malam ganjilnya, sholat yang genap atau sholat yang ganjilnya, sholat witir. Wal laili idza yasr, dan malam jika telah berlalu. Di akhir malam menjadi pengingat bagi kita bahwa malam waktu tersebut waktu yang terbaik bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mungkin kita sia-siakan. Manusia merugi kalau tidak mengambil manfaat sebaik mungkin dari waktunya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih merugi, lebih berbahaya, lebih merusak, membawa mudarat daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Karena idha'atul waqti yang taqta'u ta'anillah wa dari akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari Allah dan dari akhirat. Kalau kita sia-siakan 10 hari terakhir ini, maka kita menyia-nyiakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Hilang dia, terluput dia. Wal mautu yaqta'u anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan segala isinya, tidak memutus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terputus dari Allah itu jauh lebih merugi daripada terputus dari dunia. Apalagi yang kita tinggalkan, yang kita sia-siakan ini adalah masa-masa terbaik. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah malam yang mana seseorang jika beribadah pada malam itu lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan. Ada di sana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada malam Lailatul Qadar yang mana jika beribadah di sana itu nilai ibadahnya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Alangkah merugi orang yang menyia-nyiakan. Dia sholat pada malam Lailatul Qadar, sholatnya dihitung 1000 bulan. Atau kalau dihitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Belum tahu kita sampai umur 83 tahun 4 bulan. Dia membaca Al-Quran, maka nilai dia membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar sama dia membaca Al-Quran selama 83 tahun. Dia bersedekah pada malam itu sama dia bersedekah selama 83 tahun. Dia tilawah, dia berzikir, dia memaafkan orang lain, membantu orang lain, dan segala macam ketaatan kepada Allah dihitung 83 tahun.
derajatnya di sisi Allah. Maka Allah akan merugi kalau sampai terlewat begitu saja malam ini tanpa kita sadar. Bapak Ibu sudah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Tadi kita dengar adik kita menyampaikan Rasulullah 10 malam terakhir bulan Ramadan benar-benar berbeda daripada hari-hari yang lain. Beliau yashuddul ma'zar, beliau kencangkan sarungnya. Ini kiasan bahwa dia memang memfokuskan semua pikirannya untuk Allah saja, untuk ibadah saja. Beliau tinggalkan mempergauli istri. Wa ayqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ahya lailahu kullahu, bahkan Rasulullah tidak tidur pada malam-malam Ramadan, beliau isi dengan ibadah. Begitu Rasulullah SAW, seorang pribadi yang dijanjikan surga oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang belum tentu masuk surga? Hadirin dan hadirat sedang sholat tarawih yang dirahmati Allah. Ada banyak keutamaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, pada 10 hari terakhir Ramadan ini diturunkannya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan Al-Quran itu turun, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang 2 kali. Yang mengatakan 2 kali, yang pertama turun dari Lauh Mahfuz ke Sama Dunia. Ya, itu terjadi pada 17 Ramadan. Yang syahrul secara Al-Quran turun secara utuh semuanya. Maka menggunakan kata unzila. Unzila itu diturunkan secara langsung semua. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dimulai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika Rasulullah sedang beribadah kepada Allah bertahanus di Gua Hira. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sebulan penuh menghabiskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Gua Hira. Maka turunlah 5 ayat pertama dari Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari di mana dimulainya ketersambungan antara bumi dengan langit, dan dimulainya bimbingan ilahi terhadap manusia. Maka ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan dilipat gandakan segala ibadah yang kita lakukan, seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, bahkan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pahala yang bisa kita cari dari 10 hari terakhir Ramadan ini sangat besar. Dan yang ketiga, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, para malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruh. Artinya para malaikat turun menjemput melihat amal manusia.
membawa rahmat Allah, mencatat semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, waruh, dan bahkan malaikat Jibril. Ini menunjukkan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. 10 hari terakhir bulan Ramadan salamun hiya hatta matla'il fajr adalah keselamatan. Dinamakan 10 hari terakhir ini, Lailatul Qadar ini, dengan malam keselamatan sampai terbit fajar. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, tepat dia pada malam Lailatul Qadar, pada itu melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang 10 hari ini dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Bapak Ibu sedang sholat tarawih yang bermanfaat. 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana kalau misalnya 9 hari setelahnya? Juga pertanyaan seperti itu. Kalau jumlah puasa Ramadannya 29 hari, bagaimana? Mungkin seperti ini kita 29. Kalau yang terlambat mulainya kemarin. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Syahru 'idin la yanqusan," bahwa bulan dari Id itu tidak akan berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun jumlah harinya 9, itu akan dihitung di sisi Allah 30 hari. Jadi 10 hari terakhir itu tetap di 10 hari. Kita melakukannya 9 hari, maka di sisi Allah tetap dihitung 10 hari. Kemudian kapan tepatnya Lailatul Qadar itu akan kita bisa memaksimalkan? Nah, ini tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak disebutkan secara jelas. Disebutkan ada tanda-tandanya. Walaupun ada dalam satu riwayat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu 27 Ramadan. Tapi pendapat ini tidak dikuatkan oleh para ulama karena riwayatnya tidak terlalu kuat. Dan dikuatkan oleh para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Kalau yang berpuasanya terlambat, maka sekarang adalah malam 21. Jadi ini malam pertama dari malam terakhir. Kalau yang puasanya lebih dulu, berarti ini malam 22, besok malam 23. Yang kita usahakan sebanyak mungkin melakukan ibadah pada malam-malam ini. Malam-malam ini kadang terlihat tanda-tandanya, kadang tidak. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Malam ini malam Lailatul Qadar. Aku melihat malam ini malam Lailatul Qadar. Sebagaimana aku bermimpi, aku sujud di atas tanah yang berair, di atas air yang berlumpur." Ternyata benar, malamnya ketika Rasulullah sedang sholat dengan para sahabat, turun hujan lebat dan membasahi teras masjid sehingga Rasulullah dan para sahabat sholat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Dan itu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak bisa memastikannya. Maka yang kita niatkan memaksimalkan setiap malamnya. Jangan kita mendengarkan bisikan, misalnya malam Lailatul Qadar itu sudah lewat kemarin, kenapa kamu rajin sekarang? Itu bisikan-bisikan setan. Sudah lewat malam Lailatul Qadar. Bagi kita yang beriman, maka kita tidak mengambil pusing ini. Yang kita fokuskan apa? Memaksimalkan ibadah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari tersebut. Tentu saja yang paling sering diriwayatkan disebutkan oleh para ustaz-ustaz kita itu tentang i'tikaf. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu inqita' lillah, melepaskan diri kita dari segala urusan dunia agar kita menghadap kepada Allah untuk taat dan beribadah kepada Allah di masjid. Nah, itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Apa hukumnya? Para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditegaskan. Kenapa sunnah muakkad? Karena Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan itu pasti Rasulullah i'tikaf. Bagi kita misalnya yang tidak bisa 10 hari, maka jangan sampai kita mengharapkan pahala ini dari diri kita. Kita usahakan semampu kita walaupun hanya 1 malam. Hanya 1 malam, sehari semalam kita boleh. Kalau misalnya tidak bisa 1 malam pun ya, karena berbagai hal, usahakan kita habiskan 10 hari terakhir Ramadan ini mayoritas atau kebanyakan waktu kita di masjid. Mujawaratu Baitillah. Walaupun misalnya kita tidak bisa i'tikaf secara penuh sehari semalam, maka kita usahakan mayoritas waktu kita itu kita habiskan untuk beribadah di masjid. Ya, itu paling kurang seharusnya. Kita isi dengan membaca Al-Quran, sholat, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat di sini tentang hukumnya, tentang yang membatalkannya. Apa yang membatalkan i'tikaf? Pertama, ketika jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri atau bahkan sekedar mukadimah itu, karena dalam jelas dalam firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan engkau bermain-main dengan istri engkau, jangan kalian bermain-main dengan istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf. Karena ini akan membatalkan i'tikaf. Dan dibolehkan bagi salah seorang yang i'tikaf untuk keluar dari masjid kalau memang ada keperluan makan atau keperluan apapun, boleh keluar sebentar lalu kembali ke masjid. Dan diutamakan masjid yang ditempati untuk i'tikaf adalah masjid yang di sana didirikan sholat Jumat. Kenapa? Agar tidak perlu keluar pula dari masjid untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau memang kita i'tikaf kita tidak menemukan masjid yang bisa i'tikaf di sana dan masjid itu ada sholat Jumatnya, maka boleh di masjid yang manapun ya. Walaupun tidak didirikan sholat Jumat di sana, dan kita terpaksa meninggalkannya untuk sholat Jumat lalu kembali lagi ke masjid tempat kita i'tikaf, musola tempat kita i'tikaf tersebut. Intinya yang ingin kita sampaikan di sini, karena waktunya sudah lewat, mengingat hadis Nabi tadi, innamal a'malu bil khawatim. Kalau misalnya 20 hari kemarin kita rasanya kurang semangat, mungkin karena malas, karena lemah, karena terlalu banyak disibukkan oleh hal-hal yang lain, maka kita niatkan 10 hari terakhir ini jangan sampai tersia-sia dan terlewatkan. Orang yang akhir dari amalnya Ramadan ini berupa kesungguhan dan kesungguhan dan keseriusan dalam ibadah, maka dia sungguh beruntung ketika di akhir Ramadan. Tapi kalau dia mengakhiri Ramadan ini dengan malas, dengan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan
ibadah-ibadah yang seharusnya bisa dia lakukan, bahkan melakukan dosa-dosa, maka sungguh dia akan merugi di akhir Ramadan. Ramadan berlalu sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mendorong kita untuk lebih memaksimalkan lagi 10 hari terakhir Ramadan, khususnya bagi diri saya sendiri yang berbeda. Ini itu saja. Ada pertanyaan? Ya boleh. Kan ini sekarang kan ada yang puasanya hari Rabu dan Kamis. Jadi kan hari Kamis kan malam 21. Nah, hari Rabu malam 22. Berarti kalau menentukan satu atau ganjil itu kapan? Ya, ini tergantung orang dia memulainya. Jadi malam ganjilnya itu sesuai kapan dia mulai Ramadannya. Bagi orang yang beda juga, ya. Otomatis beda juga, ya. Otomatis beda pula. Yang kapannya di sisi Allah, yang tahu kapan persis harinya itu Allah. Tapi bagi masing-masing orangnya, ya, yang dia harus lebih genjot lagi ibadahnya pada malam-malam ganjil dia mulai. Dia mulainya kapan? Bagi yang mulai hari Kamis, berarti malam hari ini dia mulai. Maka pasang niat, ya. Pasang niat dari sekarang yang akan memaksimalkan 10 hari terakhir. Yang mau itikaf, pasang dari sekarang akan itikaf untuk 10 hari terakhir Ramadan. Sedangkan yang mulainya hari Rabu, berarti malam ini malam yang ke-22. Tapi dia mulai dari malam 22 untuk mengingatkannya tidak apa-apa. Tapi pada malam-malam ganjilnya dia maksimalkan sebaik mungkin. Ya, bahkan seperti Rasulullah bahkan tidak tidur, karena mencari fadilah malam-malam ganjil di terakhir 10 hari terakhir. Ya, itu. Ada lagi? Ya, silakan. Yang tikaf itu di masjid. Iya, yang namanya tikaf itu di masjid. Ya kalau tidak mampu kan itu berarti ada. Kalau tidak mampu ya tikaf, berarti kalau tidak mampu tidur di masjid kayak tikaf namanya. Mujawarah ke masjid dalam istilah. Jadi dia menghabiskan waktunya di masjid. Yang itikaf sebenarnya itikaf itu ya seperti itu, dia di masjid menghabiskan malam itu di masjid untuk beribadah. Tapi para ulama di luar bulan Ramadan, dia berdiam duduk di masjid, itu dinamakan itikaf juga. Tapi yang kita maksud di sini itikaf di bulan Ramadan. Itikaf di bulan Ramadan itu memang di masjid. Tapi kalau di luar bulan Ramadan tidak harus duduk di masjid. Pokoknya ada waktu dia niatkan untuk duduk di masjid untuk beribadah. Nah, itu sudah dihitung itikaf di masjid. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau yang aku ya. Nggak tidur di masjid, tapi itu di sholatnya dan sholat tahajudnya Iya, benar. Nah itu yang tadi itu memperbanyak waktu di masjid. Tapi nggak dihitung itikaf. Itikaf itu semalam penuh. Bukan itikaf. Kalau bisa usahakan satu malam. Bagaimana caranya nanti ya, kalau ibu-ibu kan agak susah ya. Yang kalau bapak ringan. Kalau ibu-ibu memang agak susah. Gimana caranya menyiapkan rumah, sedangkan menyiapkan orang sahur ya. Ya kalau di istri Nabi nggak ada mereka yang itikaf. Yang itikaf itu Nabi ya. Insya Allah ada yang itikaf. Ya, ini yang bisa berarti yang memang sudah terbebas dari beban itu. Misalnya anak-anaknya sudah besar-besar semua, sudah keluar bertiga di rumah, suami dan istri saja bisa itikaf berdua. Tapi kalau ada anak-anak kecil ya nggak bisa ya. Kita ada itikaf di sini. Apa rencana gitu ya? Belum pernah dilakukan.
Baik, apabila ada pertanyaan lagi yang sudah cukup dan apabila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.